Halo, shalom teman-teman. Pagi ini saya mau sharing di pasal Lukas 4 di Lukas 4 pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya. Judulnya pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Tuhan Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Tuhan Yesus tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu Tuhan Yesus lapar. Jadi seperti dalam kehidupan manusia, Tuhan Yesus itu juga mengalami apa yang kita alami dalam kehidupan ini, teman-teman. Ya, seperti dalam kehidupan ini juga kita tuh diperhadapkan pada apa yang kita makan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, gitu ya. Jadi kadang manusia itu dikhawatirkan hari ini makan apa ya, gitu. Kadang ada yang sampai untuk makan dalam sehari saja dia harus mikir dulu, gitu. Ada yang seperti itu. Dan banyak sekali mungkin juga kekhawatiran bayar uang sekolah atau bayar hutang atau segala macam lah kebutuhan. Itu yang sering disodorkan, ya, kita dicobai gitu. Apakah saat kita dicoba ini kita salah dalam melangkah gitu. Kadang iblis sepertinya bagus, tahu Tuhan Yesus itu lapar, ya, tapi dia menyuruh untuk mengubah batu menjadi roti gitu. Sebenarnya Tuhan sanggup enggak? Tuhan sanggup gitu, karena dia Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau taat dengan apa yang menjadi perintah daripada iblis, menjadi keinginan iblis. Kalau manusia, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong gitu, Tuhan aku percaya gitu, bahwa Engkau sanggup. Tuhan mau melakukan gitu. Tuhan diminta siapa? Tolong anakku mau mati, Tuhan mau datang gitu. Tuhan mau mendengarkan perkataan anak-anaknya gitu, atau perkataan umat pilihannya gitu, ya. Bahkan di luar umat pilihannya saja, yaitu wanita Sirofenisia, Tuhan saja menolong gitu. Dalam hal ini Tuhan tidak mau menuruti apa kata iblis, walaupun dia sangat lapar sekali. Ya, 40 hari Tuhan Yesus tidak mau makan. Bukan tidak mau makan, tapi tidak makan karena dia berpuasa. Ya. Jadi pertama, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan untuk kita tidak mendengar apa kata iblis. Ya. Sepertinya baik. Seperti perhatian gitu. Wah, lapar ya. Ubah roti ini menjadi batu ini menjadi roti supaya kamu kenyang. Kesannya tuh baik gitu. Tapi sesungguhnya, ya, Tuhan tidak mau mendengarkan apa kata iblis. Ya. Dan begitu pula dengan hidup kita. Kita dalam keadaan apapun, kekurangan apapun, kita jangan mendengar apa kata iblis yang tidak benar gitu. Tapi semua perkataan iblis tipis ya teman-teman. Kadang sepertinya benar, kadang sepertinya bagus, tapi itu tidak bagus teman-teman. Endingnya tidak bagus. Tapi yang benar dalam keadaan kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita tidak mendengar apa kata iblis, tapi kita mendengarkan apa kata Tuhan.
Apa kata Tuhan? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan apa? Dari segala apa yang keluar dari mulut Tuhan, dari firman Allah yang hidup. Loh, firman Allah kan tidak bisa dimakan gitu. Bukankah kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup, Dia adalah Tuhan yang benar, bahwa Dia sanggup memelihara hidup kita. Dia saja berkata, burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Apalagi kita, teman-teman, anak-anaknya yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepadanya. Jadi segala sesuatu itu tergantung bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan, bagaimana pengajaran kita akan Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat, teman-teman. Tidakkah kita ingat bahwa Dia sanggup membuat mukjizat, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Berarti Tuhan sanggup memberikan kelimpahan secara kehidupan kita, sanggup memberi kita makan, sanggup memelihara hidup kita semuanya, gitu ya. Apa yang perlu kita khawatirkan? Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda, Tuhan Yesus sudah memberikan mukjizatnya bahwa Dia sanggup. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Teman-teman, kalau Dia sanggup mengadakan mukjizat dulu, sekarang pun Dia sanggup, karena Dia Tuhan yang sama, teman-teman. Dia Tuhan yang dulu, sekarang, hingga selama-lamanya tetap sama. Dia sanggup mengadakan mukjizat dalam hidup kita, teman-teman. Tidakkah kita ingat juga sewaktu bagaimana Tuhan itu memelihara Elia pada masa kekeringan, 3 tahun tidak turun hujan. Bagaimana Tuhan memelihara Elia melalui janda Sarfat. Ya, bayangkan 3 tahun tidak turun hujan. Berarti kalau 3 tahun tidak turun hujan itu semua panen gagal, semua mati. Padi tidak ada, beras tidak mungkin ada, gandum tidak ada, bahkan lombok tidak ada. Kalau rumput-rumput juga mati, berarti ternak juga tidak ada, teman-teman. Ya, benar-benar kekeringan sekali, tidak ada apa-apa. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ya, tidak ada apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sanggup memelihara kehidupan Elia dari seorang janda yang hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak gitu. Jandanya aja bilang begini, ini beri aku makan. Elia berkata demikian. Tapi jandanya bilang gini, ini aku masak, aku buat makan buat aku, dan sisanya dan aku berikan kepada dan anakku, ya, lalu kita mati gitu. Sampai sebegitunya, sudah hopeless, sudah tidak ada pengharapan pada janda ini. Tapi kata Elia, berikan dulu padaku, baru nanti kamu. Tapi karena ibu janda ini dia mau taat mendengar apa yang dipesankan abdi Allah, yaitu dia mau mendengar perkataan Tuhan, mau taat mendengar perkataan Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Elia ini, maka dia lakukan. Nah, ini kunci jika kita mau taat kepada Tuhan, pasti sesuatu yang luar biasa akan terjadi, teman-teman. Terus si janda ini masak. Setelah masak dikasih sama Elia. Setelah dikasih sama Elia, dia makan. Tapi yang anehnya, teman-teman, gandum itu tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah berkurang, selalu kembali lagi gitu ke posisi yang semula. Dan itu dipelihara hingga
3 tahun lamanya Elia dipelihara. Padahal Elia kan nabi, dia luar biasa gitu. Tidak tahukah teman-teman bahwa Alkitab mengatakan bahwa Elia itu juga sama-sama seperti kita. Dia juga punya rasa takut waktu dia habis membunuh, ya, urapan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada pada Elia, sehingga dia menyembelih 400 atau berapa itu nabi-nabi Baal, Isabel, disembelih di Sungai Kerit, ya, kalau tidak salah Sungai Kerit waktu itu. Nanti tolong dicek ya, dikoreksi benar tidak Sungai Kerit, karena saya juga agak lupa, mungkin benar Sungai Kerit. Lah, disembelih di sana. Terus dia mendengar ancaman dari Isabel. Besok pagi, hari ini, seperti jam ini gitu, aku akan membunuh Elia gitu. Dan Elia ketakutan, teman-teman. Dia lari, ya. Berarti Elia itu juga sama seperti kita, ada mempunyai rasa takut juga gitu, teman-teman. Tapi yang membuat perbedaan adalah Elia mau taat dengan apa yang menjadi apa kata Tuhan, dan Elia selalu mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Elia selalu mencari Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Apakah kita mau sama seperti Elia, yang mau benar-benar mencari Tuhan di dalam kehidupannya setiap saat, dan dia mau mendengar dan mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, ya. Sampai luar biasa Nabi Elia ini, bahkan karena pergaulannya dia yang intim dengan Tuhan, dia dibawa Tuhan, ya, hidup dengan kereta ke surga gitu, keretanya Tuhan, ya, ke surga gitu. Ada 2 orang yang berkenan, yang dibawa Tuhan hidup-hidup, yaitu siapa itu namanya, saya lupa, itu di perjanjian lama juga, ya, Henok gitu, ya. Dan yang kedua itu Elia gitu. Kalau Musa itu dia dalam firman Tuhan katakan dia dikubur, yang mengubur Tuhan sendiri, sehingga dicari-cari tidak ada gitu, ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya. Jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Jadi setiap hari mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita untuk mencari kerajaan surga dan kebenarannya setiap hari di dalam hidup kita. Maka jangan takut kalau kita mencari kerajaan Allah, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, ya. Hati kita, pikiran kita fokus kepadanya. Bukan berarti kita Tuhan terus baca Alkitab terus, atau kita berdoa terus tidak bekerja, tuh bukan gitu maksud saya, teman-teman. Kita tetap bekerja, melakukan aktivitas kita, tetapi hati kita, pikiran kita, fokus kita, hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Kemudian ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Nah, dalam ayat yang pas, ayat ke-6 ini, teman-teman, ya, ini cobaan kedua yang iblis sodorkan kepada Tuhan Yesus. Dan ini pun
banyak juga terjadi kepada anak-anak Tuhan, teman-teman, ya. Anak-anak Tuhan banyak sekali juga ada yang sering dicobai hal yang seperti ini, ya. Sembahlah aku, gitu. Ayo kamu ikut aku, gitu. Nanti ku berkati, gitu. Kalau iblis ngomong kayak gitu, kita sudah tentu tidak mau, teman-teman, gitu. Kita tentu tidak mau. Iblis yang ngomong, gitu, kelihatan ngasih kita penglihatan. Misal, ayo kamu sembah aku, nanti tak kasih gini. Kalau anak Tuhan pasti, wah kamu iblis, ada tanduknya, tidak mau aku, gitu, langsung. Tapi tidak, iblis ini berbicara melalui pikiran manusia. Karena pikiran itu adalah medan peperangan iblis. Tempat iblis menyuntikkan segala ketidakbenaran tuh ya ada dalam pikiran kita, teman-teman. Ya. Jadi makanya ada tertulis di mana? Di Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi kecintaan akan uang, kecintaan akan kekuasaan, kecintaan akan dunia ini bisa mengalahkan Tuhan Yesus, bisa menggeser Tuhan Yesus dari hidup kita, teman-teman. Jadi fokus kita sudah yang utama bukan Tuhan Yesus lagi, tapi ya ini seperti yang disodorkan oleh iblis, ya, yang seperti yang disodorkan oleh iblis, yaitu mamon, ya, cinta akan uang, cinta akan harta, cinta akan dunia ini, cinta akan kekuasaan. Ini hati kita mulai melenceng saja, itu sebenarnya kita sudah menyembah Baal, gitu, sudah menyembah Mamon, gitu. Jadi hati kita mulai bergeser daripada Tuhan, kita sudah berzina, ya. Sebenarnya kita sudah mulai mau bergeser, mulai mau berzina, gitu. Pada pada Mamon, pada dunia ini, gitu. Kita sudah mulai bergeser dari kehidupan secara roh kepada kehidupan secara daging. Jadi kita harus selalu peka, ya teman-teman, karena kita adalah bait Allah. Bait Allah itu tempat di mana Roh Allah itu tinggal, Roh Kudus itu tinggal. Jadi Roh Kudus itu tugasnya dia menyadarkan manusia, menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ketika kita mulai bergeser hati kita, seringkali Roh Kudus itu mengingatkan kita, hati-hati nak, hatimu sudah mulai bergeser, gitu. Tapi kalau kita sudah mulai diingatkan oleh Roh Kudus, disadarkan oleh Roh Kudus, kita cepat berbalik sama Tuhan. Seandainya kita mulai bergeser ya hatiku, gitu. Terus kita mulai bergeser, mulai berbalik sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku mau Engkau yang utama dalam hidupku, Tuhan. Aku mau fokus kepadamu. Aku tidak mau Tuhan hatiku bergeser kepada yang lain selain kepada Engkau. Gitu. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan mau agar Dia yang menjadi utama di dalam hidupan kita. Makanya Dia berkata, sembahlah aku atau Mamon, ya. Jadi hanya ada satu yang bisa menyamakan, ya, bisa posisinya di dalam hidup kita itu bisa menggeser Tuhan, yaitu teman-teman? Mamon, gitu. Mamon itu berbicara tentang kedagingan, ya, kedagingan atau keduniawian ini, hal yang di dunia ini,
ya, sesuatu yang gemerlap, sesuatu yang kemilau, sesuatu yang keindahan dunia ini gitu. Kemudian ayat 9, kemudian ia tuh iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia, Tuhan Yesus, di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ya, ini cobaan yang terakhir ya, yang ketiga ini yang juga sering dicobakan kepada anak-anak Tuhan. Kita juga anak-anak Allah gitu. Karena apa? Ada roh Allah, roh Tuhan itu tinggal dalam hidup kita gitu. Kita sudah lahir dari Tuhan. Ya, sudah dilahirkan oleh roh Tuhan. Ya, maka kita juga disebut sebagai anak-anak Allah gitu. Ya. Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Seringkali iblis itu juga mencobai manusia gitu ya. Mungkin juga saat misalnya ada suami istri sedang cekcok gitu, ya, terus si suaminya itu mungkin selingkuh gitu ya, si istri tahu sakit hati gitu, lah ini sasaran empuk sama iblis gitu. Harusnya yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita sebagai istri harus benar-benar menyelamatkan suami kita. Kita harus berdoa minta ampun ya. Kita harus memintakan ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni suamiku Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan suamiku, sadarkan suamiku agar dia berbalik kepada istrinya Tuhan, agar dia kembali kepada istrinya gitu. Sadarkan Tuhan, sadarkan. Engkau sanggup Tuhan, karena Engkau yang menyatukan aku, maka Engkau pasti yang akan bertanggung jawab Tuhan. Engkau yang akan menyadarkan suamiku. Seharusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berdoa, mungkin kalau perlu berpuasa, agar Tuhan benar-benar bekerja kepada pasangan kita. Seharusnya seperti itu. Dan kita juga melayani, tetap memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Jangan kita malah memusuhi atau gimana, wah tambah suami tidak betah di rumah gitu. Karena di luar ada yang lebih manja, mungkin ada yang lebih baik, lebih menarik perhatian gitu. Mungkin si istri lomprot ya, atau kurang menarik. Seharusnya istri itu juga harus ya, bukan berarti kita harus menor tunda, tapi kita juga memberikan yang terbaik buat pasangan kita gitu, supaya pasangan kita jangan lirik kemana-mana. Maksudnya seperti itu teman-teman. Cantik itu tidak harus mahal teman-teman, yang penting bersih dan rapi itu. Dan kalau kita ada roh Tuhan dalam hidup kita, otomatis terang itu, kemuliaan Tuhan akan memancar melalui hidup kita, sehingga menarik teman-teman. Kalau kita ada roh Tuhan dalam hidup kita, itu benar-benar kemuliaan Tuhan itu memancar dalam hidup kita. Ada terang itu memancar dalam kehidupan kita, sukacita itu memancar dari raut wajah kita, sehingga orang lihat, wah tidak bosan nih gitu teman-teman. Tapi walaupun orang secantik apapun, make upnya menor seperti apapun, tapi kalau hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, pasti wajahnya nyebelin teman-teman. Pasti kok tarik-tarik, bahkan berungut mencucu gitu lah. Itu kan sudah sebel gitu ya. Lihat
maaf ya kalau saya ngomong seperti, maksudnya jelek, bosen gitu, lihat kok mukanya kok gelap, nggak bisa berseri-seri, bersinar-sinar, bercahaya ya. Bercahayanya bukan karena ada itu merah-merahnya gitu, tapi benar-benar tidak ada merah-merahnya, kita tetap ya, merah-merah tuh uang lembaran itu ya teman-teman. Bukan karena itu kita berseri-serinya, tapi karena ada roh Tuhan, ada sukacita yang kita rasakan, yang kita benar-benar nyata, ada Tuhan, roh Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa berseri-seri walaupun tidak ada makanan yang wah di restoran, enggak masalah gitu, makan sayur, makan tempe goreng atau gorengan apapun enggak masalah. Yang penting ya hati kita penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini, aku bisa makan, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Itu yang sangat menyukakan hati Tuhan teman-teman ya. Nah, jadi lah ini ya, kalau kita diberhadapkan seperti ini, kadang iblis bilang gini, suamimu melakukan seperti itu, kamu bisa lebih lagi, lebih daripada suamimu. Ayo tunjukkan sama suamimu bahwa kamu pun bisa melakukan hal yang lebih daripada dia gitu. Wah iya bener gitu. Lantas mulai dandan, mulai tampil dia tidak mau kalah gitu. Dia balas suaminya. Nah, sukses ya, cobaannya iblis sukses. Hore, sukses, kamu jatuh ke dalam jebakanku, kamu jatuh ke jurang dosa gitu. Sukses, hore, iblis bersorak-sorai teman-teman ya. Makanya ini hanya contoh, masih banyak yang lain ya. Untuk iblis itu memberikan cobaan kita untuk kita tuh jatuh dalam dosa macam-macam teman-teman. Ada dosa dalam perzinahan ya, dosa narkoba, dosa pornografi, dosa apapun itu tuh banyak sekali. Tapi kita harus kudus seperti Tuhan itu kudus. Kalau manusia kudus dengan kekuatannya sendiri mustahil teman-teman. Tapi di dalam hidup kita yang adalah bait Allah ini ada roh Allah, roh kudus tinggal, dan dia memimpin kehidupan kita teman-teman. Jadi kalau kita mau memberi diri kepadanya untuk dipimpin roh kudus setiap hari, setiap saat, pasti dia akan memampukan kita teman-teman untuk terus hidup di dalam kekudusannya, terus hidup di dalam kebenarannya ya. Jadi 3 cobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun ini pasti juga pernah kita alami teman-teman. Tapi apakah kita mau seperti Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang ya di padang gurun kehidupan ini, di dunia ini? Dunia ini melambangkan kehidupan padang gurun. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia menang atas pencobaan iblis di padang gurun di dunia ini ya. Kita juga harus menang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diberikan kuasa karena di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita baca ya teman-teman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ini yang sudah anak Tuhan yang lahir dari Roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita ada diberikan kuasa teman-teman. Ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kuasa untuk berkata tidak kepada dosa itu ada dalam kehidupan kita. Dan ada lagi teman-teman, kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan berikan kita kuasa untuk berbicara ya, memberitakan Injil.
untuk bersaksi kepadanya. Makanya ada firman Tuhan berkata, jika kamu berhadapkan kepada mahkamah agama, jangan kamu takut akan apa yang akan kamu katakan, karena Roh Bapakku akan berbicara di mulutmu. Puji Tuhan, kiranya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat dan bisa menguatkan kita semuanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.